Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM S1S1200082. Kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final atau tugas akhir dari mata kuliah metode numerik, yaitu kita disuruh untuk menjelaskan persamaan parabola berikut, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Baik, langsung saja di sini. Jadi beberapa tahapan dalam menyelesaikan soal ini yang sudah disebutkan. Yang pertama itu adalah kita menjelaskan solusi analitiknya. Yang berikutnya kita disuruh menjelaskan solusi numeriknya disertai kurva. Kemudian solusi numerik menggunakan aturan Riemann, trapesium, dan Simpson. Dan yang terakhir itu kita akan membuat program untuk solusi numerik menggunakan aturan Riemann, trapesium, dan Simpson. Baik, langsung saja. Sebelum lebih lanjutnya, di sini singkat saja definisi dari parabola. Definisi dari parabola ini diberikan suatu titik tertentu F dan garis tertentu D dalam satu bidang. Satu parabola adalah himpunan semua titik X, Y, sedemikian sehingga jarak antara F dan XY sama dengan jarak antara D dan XY. Titik F ini disebut juga sebagai fokus parabola dan garis D disebut sebagai directrix. Kemudian berikutnya yaitu titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong pada sumbu X didapatkan dengan menentukan nilai perubah X pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah Y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong X1, 0 dan X2, 0, yang mana X di sini dan X1 dan X2 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Namun perlu diingat bahwa berbagai akar persamaan kuadrat itu tergantung lagi dari diskriminannya. Nah, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu X. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, persamaan tersebut tidak punya akar real, dimana ini artinya merupakan dia tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Dan jika nilai diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Kemudian berikutnya, titik potong sumbu Y didapat dengan cara mencari nilai Y pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah X sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0,Y1. Kemudian berikutnya sini titik ekstrim. Nah, titik ekstrim pada fungsi kuadrat ini merupakan sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri serta koordinatnya adalah nilai ekstrim, dimana didapatkan sebuah rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, dimana D ini merupakan diskriminan. Langsung saja ke solusi analitiknya. Nah, di sini saya sudah menentukan sebuah persamaan yang akan saya bahas, yaitu di sini negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Untuk solusi analitiknya, pertama itu kita mencari batas atas dan batas bawahnya dulu.
Jadi di sini bisa kita lihat yang pertama, x kuadrat ditambah 5x ditambah x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian berikutnya negatif x, ini x kuadrat dikeluarkan jadi negatif x dikali x kurang 5 ditambah x kurang 5 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan jadi negatif x tambah 1 negatif x tambah 1 kali x kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan hasilnya di sini negatif x tambah 1 sama dengan 0. Negatif x itu sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Jadi x itu sama dengan 1. Begitu pula dengan yang di sini, x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Telah didapatkanlah batas atas dan batas bawahnya, di mana batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 1. Lanjut ke persamaan berikutnya. Jadi didapatkan integral dari 1 ke 5 dan batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 5. Negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dx. Penyelesaiannya seperti menyelesaikan integral biasa. Pada umumnya itu yang pertama negatif sepertiga x pangkat 3, di sini pangkat 3, kemudian ditambah 6 diper 1 ditambah 1 di 6 per 2 dikali x kuadrat dikurang 5x. Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu negatif 1/3 x pangkat 3. Nah, ini disubstitusikan batas atasnya jadi 5. Jadi 5 di sini dan di sini juga 5. Di sini juga 5 dan dikurang batas bawahnya yaitu 1. Nah, didapatkanlah hasilnya itu negatif 41,66 tambah 75 kurang 25 dikurang negatif sepertiga tambah 6 per 2 dikurang 5. Jadi hasilnya 8,34 dikurang 2,47, hasilnya yaitu 5,67. Kita langsung masuk ke titik potong sumbu x nya. Nah, titik potong sumbu x ini akan didapatkan apabila nilai y sama dengan 0. Nah, didapatkan persamaan yang tadi, negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 5 sama dengan 0. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, diskriminannya itu sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac, a dikali c. Jadi di sini langsung kita substitusikan nilainya. Di sini 6 pangkat 2 dikurang 4, 6 itu b di pangkat 2 dikurang 4 kali ac yaitu negatif 1 dan kali negatif 5. Jadi hasilnya itu 36 dikurang 20, hasilnya 16. Dan berikutnya sini negatif x pangkat 2 tambah 6x kurang 5 sama dengan 0. Nah, hasil pemfaktorannya tadi sudah dijelaskan di solusi analitik, yaitu negatif x tambah 1 kali x kurang 5 sama dengan 0. Jadi x nya itu sama dengan 1 atau x nya sama dengan 5 jika kita melihat kurvanya seperti ini.
Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra. Oke, kita melihat kurvanya sesuai dengan yang di slide. X-nya itu sama dengan 1 atau 1,0 0,1 1,0, dan di sini kemudian berikutnya itu 5,0 sesuai dengan yang kita hitung. Kemudian berikutnya titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y di sini akan didapatkan apabila nilai X sama dengan 0. Nah, Y sama dengan, kita masukkan persamaannya, X pangkat negatif X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 5. Langsung saja kita masukkan nilai X itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan jadi X pangkat 2 itu 0 pangkat 2 kemudian ditambah 6 X 6 kali 0 dikurang 5. Jadi hasilnya itu Y sama dengan negatif 5. Jadi titik potong sumbu Y itu 0, negatif 5. Bisa kita lihat di kurvanya. Untuk titik potong sumbu Y di sini itu ada di 0, negatif 5. Kemudian berikutnya kita masuk ke sesi numeriknya. Di sini yang pertama itu aturan Riemann. Nah, metode integral Riemann ini dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak sub binterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Pada setiap subinterval diperoleh dengan mengalikan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Nah, jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral satu fungsi dengan interval tertentu. Fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah dapat kita lihat pada persamaan ini yang 9.8 ini, di mana di sini terdapat sebuah integral di mana B dan A masing-masing merupakan batas atas dan batas bawah interval kurva yang hendak dihitung sebuah integralnya. Nah, untuk error dari metode ini bisa dilihat pada persamaan berikut, di mana ini merupakan integral A, B, kemudian Hx dx sama dengan negatif B kurang A pangkat 3 per 24 M pangkat 2 F pangkat 2, dimana E ini merupakan itu error merupakan nilai antara A dan B. Nah, langsung saja kita aplikasikan di codingannya. Nah, di codingannya sini di sini menggunakan def fx kita mendefinisikan nilai fx, mana di sini x-nya return x kali x, kemudian fx eksak return y kali y pangkat 3 dibagi 3. Kemudian di sini untuk nilai kita memasukkan nilai
batas bawah dan batas atasnya. Saya menggunakan float input, masukkan batas bawah, kemudian masukkan batas atas, dan n ini jumlah iterasinya. Untuk rumusnya ini hasil sama dengan B kurang A. B ini batas atasnya, A itu batas bawahnya di per N. Kemudian X sama dengan A. Jumlah luasnya sama dengan 0. Kemudian di sini di print X dan Fx-nya. While X lebih kecil dari B ditambah hasil. Nah di sini I di sini sama dengan hasil dikali Fx. Nah, nantinya I ini dimasukkan ke dalam hasil integral Riemann-nya. Sini print X I, kemudian X sama dengan X tambah hasil, kemudian X round X,3, jumlah luasnya di sini jumlah luas ditambah I yang sudah diberikan rumusnya di atas. Jadi jumlah eksaknya di sini sama dengan jumlah eksak B itu batas atasnya dikurang Fx eksak batas bawah. Untuk errornya di sini makanya BS jumlah luas dikurang jumlah eksak. Kemudian print tampilkan hasil jumlah turunan X. Jadi yang akan tampil nanti turunan X-nya berapa, itu jumlah eksak di sini. Kemudian hasil integral Riemann-nya. Kemudian di print juga errornya berapa. Kita coba jalankan. Kita masukkan batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Kita coba ulangi sampai 4 kali. Nah di sini kita mendapatkan jumlah turunan X-nya itu 41,33 dan hasil integral Riemann-nya di sini itu 55. Jadi kita mendapatkan error di angka 13,66. Kita coba lagi. Kita masukkan yang berbeda. Contoh kita ulang sebanyak 4 kali. Nah di sini jumlah turunan X-nya itu 6,33 dan hasil integral Riemann-nya itu 7,96 dan kita mendapatkan error di angka 1,63. Nah itulah untuk metode Riemann. Kemudian kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu trapezoid atau trapesium. Nah pendekatan trapezoida ini dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Fx dengan subinterval Xi, Xi ditambah 1 Xi, Xi tambah 1. Ini menggunakan trapesium. Bisa lihat di sini persamaannya. Perbesar. Persamaan integralnya. Di mana I sama dengan A ditambah B kurang A di per N dikali I.
Dan N ini merupakan nilai subinterval dan E merupakan jumlah panel trapesium yang digunakan. Untuk implementasinya secara langsung di codingannya, mungkin saya akan mulai dari awal. Sini hampir sama seperti integral dari Riemann. Caranya kita masuk saja untuk aturan yang trapesiumnya bersama seperti aturan Riemann. Di sini kita pakai fungsi, definisikan dulu def fx mana nilai itu return 2 dikali x kali x kali x kemudian didefinisikan fx saknya itu y return y per 2. Nilai A ini sama float input masukkan nilai A, masukkan nilai atas bawah. B nya itu batas atas, kemudian sini N, sekian jumlah iterasi. Kemudian berikutnya itu H, hasilnya sama dengan B kurang A per N, X sama dengan A kemudian print kali 10 koma
kemudian perulangannya while x dari b tambah h. X sama dengan X tambah H
Lanjut sini print. Hasil dari metode trapesium. Oke, kita coba masukkan nilainya. Setelah kita masukkan di sini, batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 5, atasnya sampai 4. Hasil jumlah turunan X nya itu adalah 312 dan hasil dari metode atau aturan trapesiumnya itu 324. Dan kita di sini mendapatkan nilai error 12, yaitu 324 dikurang 312. Jadi kita mendapatkan error yang ke-12. Coba jalankan lagi. Kasih 0 1 5 kali. Di sini kita mendapatkan hasil jumlah turunannya itu sama dengan 0,5, hasil trapesiumnya 0,52 dan errornya kita dapatkan di angka 0,02. Kurang lebihnya seperti ini untuk aturan trapesium dari programnya.
Kemudian kita lanjut ke aturan Simpson. Nah, metode Simpson ini membagi subinterval AB menjadi NN subinterval, di mana NN ini merupakan bilangan genap. Nah, untuk setiap pasangan subinterval luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Misalkan U lebih kecil dari V lebih kecil dari WU lebih kecil dari V lebih kecil dari W. Ini merupakan titik sembarang pada satu fungsi yang akan dicari integralnya, yang terpisah sejauh H untuk X elemen U, W, dan X elemen U, W. Kita ingin menaksir fx menggunakan parabola yang melalui titik UF, U, VFV, dan WFW. Dan terdapat satu parabola PX yang dapat dibentuk dari ketiga titik koordinat tersebut. Ini bisa kita lihat pada persamaan berikut. PX sama dengan FU. Kemudian sini ada X kurang P kali X kurang W per U kurang P, dikali U kurang W ditambah F dikali V, kemudian X kurang U dikali X kurang W per V kurang U dikali V kurang W ditambah FW. Sini X kurang U kali X kurang V per W kurang U dan W kurang V. Sebagai taksiran luas di bawah kurva Y, fx digunakan integralnya itu seperti ini. Hasil integralnya bisa kita lihat pada persamaan ini 9.13, mana batas bawahnya W, batas atasnya U, persamaannya Px dx sama dengan H per 3 dikali F U tambah 4F V ditambah FW. Nah, sekarang kita asumsikan N merupakan bilangan genap, maka kita perlu menambahkan taksiran untuk subinterval X2I tambah 2 untuk memperoleh taksiran SS pada integral. Ini bisa kita lihat integralnya di sini. Persamaannya. Nah, pada persamaan itu disebut sebagai kaidah Simpson 1/3 dikarenakan itu terdapat koefisien 1/3 pada bagian depan persamaan tersebut. Ini bisa kita di sini S sama dengan H/3, makanya disebut sebagai kaidah Simpson 1/3. Persamaan tersebut juga mudah diingat mengingat pola koefisien persamaan tersebut, yaitu 1, 4, 2, 4, 2 dan seterusnya. Namun penggunaan kaidah 1/3 Simpson ini mengharuskan subinterval N genap. Nah, kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang dimana itu dia tidak mencatatkan jumlah selang. Nah, untuk errornya sendiri di sini dari metode Simpson 1/3 dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Bisa kita lihat persamaannya sini, integral batas bawah A plus B Hx kali dx sama dengan negatif B kurang A pangkat 5 per 180 pangkat 4 F pangkat 4. Nah, ini merupakan error, dimana error sini error merupakan nilai antara A dan B atau nilai yang dikurangi, dan nanti masuk di codingannya itu dikurangi A dan B nya. Untuk codingannya di sini saja. Untuk programnya
programnya ini kita hapus dulu.
Di sini X, X tambah H, X nya rom, pakai rom X, 3. Ini errornya dan fx satunya sama dengan fxb h. Yang sudah dijelaskan tadi, untuk metode Simpson sendiri dia menggunakan nilai genap. Jadi sini kita buat variabel untuk jumlah genap dan jumlah ganjil sama dengan 0. Yx kali b genap. S kali 3 I plus sama dengan 1.
Kemudian di sini kita print hasilnya. Terakhir error. Oke, coba kita jalankan. Save. Kita masukkan batas bawahnya 1, 5, 6. Sepertinya ada kesalahan. Saya perhatikan. Baik, setelah saya mengecek ternyata ada kesalahan tadi. Nah, di sini sudah saya betulkan. Tadi di sini saya salah. Di sini harusnya ini tambah. Tadi malah saya kurang. Sama di sini juga tadi saya kurang. Harusnya juga tambah. Kita save. Kita coba run. Kita masukkan batas bawahnya. Coba kita masukkan di 1. Space-nya 5. Dari sini coba kita ulang sampai 8 kali. Hasil integralnya itu 300, hasil turunannya itu 312, dan hasil dari aturan Simpson itu 312 juga. Jadi errornya di sini 0,0. Kita coba lagi. Coba sini 0 dan 1. Kita ulangi sampai 10 kali. Kita kasih 10 dan didapatkan hasil integralnya 0,5 dan Simpsonnya itu 0,63. Jadi ada poin errornya itu 0,13. Itu saja untuk metode Simpsonnya. Kurang lebihnya seperti ini untuk untuk buat program solusi numeriknya. Yang tadi menggunakan, yang pertama itu aturan Riemann ini, kemudian ada aturan trapesium, kemudian yang terakhir itu Simpson. Jadi inilah hasilnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.